Shalom Bapak Ibu, senang sekali bertemu di Ebenezer, keluarga besar. Saya merasa ada di rumah sendiri karena teman-teman yang saya cintai, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Doa saya kiranya tetap diberikan kekuatan, kesehatan yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema tentang menang atas badai kehidupan ini ya, menang atas badai. Gak gampang kita menemukan rumus yang jitu untuk melawan badai-badai dalam kehidupan ini. Tetapi setidaknya pasti Alkitab memberitahu bagi kita bagaimana kita bisa menang dalam semua sisi kehidupan kita ini. Dan saya bergumul biar sesi ini saudara dipertajam, dikuatkan, diubah, diarahkan sehingga kapal kehidupan kita, baik ekonomi, baik finance, baik keluarga, bisnis, maupun juga pelayanan terus berlayar sampai kepada tujuan. Yang setuju katakan amin ya. Yang setuju katakan saya mau sampai tujuan ya. Katakan lagi saya mau berjuang apapun yang terjadi. Yes, good. Wow, luar biasa ya. Nah, apa itu badai? Badai adalah bentuk gangguan yang datang dalam bentuk angin yang bertiup sangat kencang sekali, yang biasanya disertai dengan hujan yang deras dan petir yang menyambar. Itulah badai, ya. Gangguan yang datang tidak enak, dan ini bukan sepoi-sepoi. Ia akan melululantahkan apa yang ada di depannya, dia akan diterjang tidak ampun sama sekali. Nah, badai memiliki kekuatan daya rusak yang luar biasa. Bahkan badai mengganggu kehidupan kita. Bahkan badai juga bisa menenggelamkan kapal kita, menenggelamkan bisnis kita, menenggelamkan semua pelayanan yang udah kita rintis, semua yang baik-baik tiba-tiba diterjang dan ditenggelamkan di sana. Dan itulah badai. Dan saya yakin di masa COVID-19 seperti ini yang belum selesai, walaupun kita sudah mungkin divaksin, tetapi badai hidup itu tetap ada, tetap menerjang dan memburu kita siapapun kita. Dan kalau saudara kuat, maka saudara akan menang. Karena apa? Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih badai apa. Kita nggak bisa memilih. Badailah yang memilih kita. Saya ulangi, kita nggak bisa memilih badai. Saya pengen badai yang kecil-kecil. Saya pengen badai yang modelnya seperti ini. Saya bisa kuat kalau yang ini. Nggak bisa. Namanya badai nggak memilah dan memilih. Menyikat siapa yang ada di tepi pantai. Bahkan ada yang ada di seberang lautan. Di tengah-tengah di sana. Disikat habis-habisan. Saudara nggak bisa memilih. Sekali lagi, saudara nggak bisa memilih persoalan. Saudara tidak bisa memilih ujian apapun. Kalau Tuhan izinkan badai itu terjadi, kau harus kuat di dalam segala hal. Nah, ada ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam Matius 8 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ini danau yang tadinya tenang, tiba-tiba karena hujan daripada lembah dan bukit sekitarnya yang menurunkan angin ribut, itu menjadikan lautan danau ini yang tenang sekonyong-konyong tiba-tiba menjadi gelombang yang cukup besar. William Berkeley mencatat dalam hitungan nggak ada 10 menit, gelombang itu bisa sampai 3-4 meteran. Ngeri sekali nih Bapak Ibu. Nah, murid-murid Yesus ada di sana. Perahu mereka ditembus gelombang, lihat baca itu. Tetapi Yesus tidur. Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan katanya, Tuhan, tolonglah kami binasa. Nah, dalam terjemahan yang lain, bagus sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba datanglah badai yang hebat sekali. Dan ombak menjadi lebih tinggi. Ombaknya lebih tinggi daripada perahu. Saudara mengalami enggak? Persoalan saudara lebih tinggi daripada kemampuan saudara. Kebutuhan yang saudara sedang alami hari ini, saudara udah nggak mampu apapun juga. Gelombang itu sangat tinggi, menerjang atas kehidupan kita. Yesus tidur di sana. Luar biasa ya. The wave began to swipe the boat. Ombak itu membanjiri, kata Net ya. Kata The Passion Translation berkata gelombang itu tinggi sehingga perahu itu hampir tenggelam. Amplified Bible berkata
Perahu itu ditutupi oleh ombak. Ngeri banget ini, ngeri. Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara dan saya ada di sana, saya tidak bisa bayangkan. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Kristus yang pada waktu itu ada di tengah-tengah danau. Nah, ombak cukup tinggi. Nah, ini yang saya mau share Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ombak dan badai membuat kadang pandangan kita terbatas. Kita tidak bisa lihat ke depan. Kita tidak tahu mau kemana. Sama seperti hari-hari ini. Kita memutuskan mau beli ini. Kita mau dagang ini. Kita juga bingung. Dagang itu juga yang lain juga sudah mulai. Kita sangat terbatas pandangan kita. Ombak dan badai menutup semua akses jalan keluar. Kita tuh kayak terkepung seperti yang namanya murid-murid Kristus pada waktu itu. Ombak dan badai membuat hidup kita nggak tenang, terombang-ambingkan. Ombak membuat apapun yang ada di atasnya digoyang luar biasa. Ombak dan badai membuat waktu dan tenaga kita bisa terbuang dengan sia-sia. Nah, anehnya begini, di tengah-tengah gelombang ombak yang cukup deras, badai yang cukup kencang pada waktu itu, satu kapal, ada Yesus juga di situ. Tetapi Yesus bisa tertidur. Wah, saya tuh berharap di tengah badai persoalan yang terjadi hari-hari ini, Anda mengalami rest, tidur tenang bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, ini berita sukacita buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa sungguh-sungguh, kita mengalami tenang, kita mengalami rest bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa tenang seperti Yesus? Ini poin yang pertama, ya. Lihat ini. Ombak dan badai datang seizin dari Pencipta, ya. Kalaupun ada ombak yang badai yang besar yang tinggi, tenang. Ombak dan badai itu datang dari si Pencipta, ya. Jadi kita nggak boleh terlalu berkhayal dan berpikir jauh. Nah, bagaimana kita mengatasi badai yang datang seketika itu? Mari kita belajar dari Yesus, ya. Nah, ini yang pertama. Ketenangan terjadi saat Yesus bersama dengan kita. Itu nomor satu, Bapak Ibu. Ketenangan terjadi saat Yesus ada bersama dengan kita. Lihat Lukas 8 ayat 25 dikatakan begini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Lihat, Yesus itu tenang luar biasa. Kenapa? Karena dia Tuhan, dia penguasa, dan dia tahu apa yang terjadi. Dia tenang di situ. Nah, ketenangan Yesus itu dibawa, dialirkan kepada murid-muridnya. Dia tahu murid-murid nggak bisa diutus sendiri. Murid-murid nggak bisa berjalan sendiri. Dia butuh Yesus hadir di tengah-tengah perahu itu. Makanya, lihat yuk ayatnya ini yuk. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, ya, Yesus berkata, mari kita. Berarti Yesus ikut dong. Yesus ikut di dalam perahu itu. Kita bertolak ke seberang. Artinya apa? Apapun yang terjadi di tengah perjalanan nanti, pasti kita akan nyampe di seberang. Karena Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan berkata, mari kita, Yesus ada di dalamnya, dan pasti akan sampai ke seberang, harusnya tenang. Betul nggak? Halo? Saya dapat pelajaran yang bagus sekali nih. Coba baca Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Itu Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, mari kita. Yesus ikut serta. Yesus tahu kalau murid-muridnya jalan sendiri, nggak mungkin nyampe. Pasti akan hancur semuanya. Oh ya, pasti hancur semuanya. Nah, makanya Yesus ikut serta di dalamnya. Luar biasa ya. Tuhan sudah mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Pasti sampai di seberang. Kalau Tuhan berfirman, mari kita percaya. Harusnya kita tenang. Harusnya murid-murid tenang waktu itu. Kenapa? Ada Yesus. Ada Yesus. Kalau Yesus berkata, sampai ke seberang. Apapun yang terjadi di tengah-tengah, Tuhan pasti izinkan itu. Kalau itu seizin daripada Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan di dalamnya. Oh iya, pasti ada anugerah Tuhan menyertai kita. Yesus sengaja tidak memberikan tahu cara atau bagaimana jalannya nanti di tengah-tengah danau itu. Yesus nggak kasih tahu. Ayo kita jalan yuk.
Ya udah, mereka pikir jalan aman, ya udah jalan aman begitu. Lah kok ternyata ada badai. Sekali lagi ya, Yesus sengaja tidak beritahu bagaimana jalannya. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Yesus melatih mereka untuk punya iman dan percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Yesus. Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita karena Tuhan memberikan ruang untuk kita punya iman yang bertumbuh di dalamnya. Itu kata Peter Kraft. Dengar baik-baik teman-teman saudara-saudara sekalian. Jalan ini kalau kita udah ngerti. Film itu kalau kita udah ngerti ceritanya. Nggak ada ketegangan sama sekali. Wah, aku udah ngerti kayak gini-gini. Nanti Paul-Paulnya kayak gini, toh endingnya kayak gini. Hidup kita bukan seperti itu. Allah membiarkan Anda tidak tahu apa-apa agar Anda ada ruang untuk mempercayai Tuhan, ada ruang untuk I believe, aku percaya kepada Tuhan dalam langkah kehidupanku. Badai memang tidak bisa disangkal, langit memang tidak selalu cerah dan biru, tetapi aku percaya kalau Tuhan suruh saya pasti akan sampai di tujuan. Amin. Bapak Ibu, engkau nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Di kapal itu ada Yesus. Tenang. Ya, tenang Bapak Ibu. Jika Tuhan yang memerintahkan berlayar, percaya ada penyertaan dan ada ketenangan yang Tuhan beri. Ada penyertaan yang selalu ada. Apapun yang terjadi, bersama Yesus lewati semua. Baca dong Mazmur pasal 23. Ia gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya bahwa orang percaya bisa saja jalan di lembah kekelaman. Jalan bersama dengan Yesus bukan berjalan di tempat yang enak-enak. Kadang memang jalannya di lembah kekelaman. Tapi kalau jalan di lembah kekelaman, ada tongkat gembala, ada gadanya menyertai kita. Aman. Jangan ribut gitu loh ya. Wah, COVID-19. Wah, ini kerjaan gimana? Wah, kena badai. Waduh, mumet aku. Kita bisa mabuk karena badai. Kita bisa mabuk dan putus asa. Dan akhirnya tenggelam dan hancur semuanya. Kita tuh kadang-kadang kayak gini loh. Pada masa-masa yang dulu nih ya. Kita itu kena yang namanya akibat dari COVID-19 ini. Akhirnya kita berburu semuanya. Di tos serba, di toko-toko swalayan, borong semua karena ketakutan-ketakutan yang berkelebihan. Merebaknya virus corona mengakibatkan kita kehilangan pengendalian perasaan diri dan kehilangan sense of control. Kita ketakutan yang berkelebihan pada waktu itu. Ini nomor satu Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Tuhan bersama Anda. Tuhan ada di perahu Anda. Anda belum tenggelam. Ada Yesus di sana. Anda belum habis-habisan. Anda belum mati. Usaha Anda belum mati, pekerjaan Anda belum mati, pelayanan Anda belum mati, hidup Anda belum selesai. Ada Yesus. Pernikahan Anda, Bapak Ibu, belum selesai. Pertunangan Anda belum selesai. Come on, ada Yesus di dalam perahu hidupmu. Percaya, beri ruang buat dia. Saya percaya kalau kau percayakan hal ini, kau akan sampai di tujuan. Katakan amin, katakan amin. Ini nomor satu. Nomor dua. Wow, saya semangat sekali hari ini ya. Percayalah akan iman dan kemampuan yang Tuhan beri. Percayalah akan iman. Percaya dengan iman dan miliki kemampuan. Apa yang Tuhan sudah beri, itu kemampuan yang luar biasa. Nah, saya mau share yang ini. Ini pelajaran baru buat saya, Bapak Ibu. Yesus sedang tertidur di atas bantal. Itu terjemahnya Markus. Saya tidak tahu Yesus itu bawa bantal enggak ya. Tapi Alkitab berkata, Yesus tidur di atas bantal. Enak banget itu. Di buritan kapal. Dengan panik. Ini kan kalimat yang bertolak belakang ya. Yesus tidur dengan bantal. Sementara murid-murid panik. Panik luar biasa. Sambil berkata, Guru, tidakkah engkau peduli? Tidakkah guru peduli kalau kami akan mati tenggelam? Itu kata murid-muridnya. Mengapa mereka bukan berkata begini, ya guru, tolonglah kami sedang begini-begini. Tapi ini kan nadanya tuh kan nada kayak sarkasme ya, kasar sekali. Guru, tidakkah kau peduli kalau kami nanti mati tenggelam? Lihat, mereka tuh berpikir mereka akan mati. Udah ini pasti mati ini. Karena ombaknya segala macam yang sangat tinggi sekali. Nah ini yang saya mau share Bapak Ibu. Kenapa Yesus justru tertidur pada waktu itu? Menarik sekali. Satu,
Bisa saja Yesus tertidur karena lelah dalam pelayanan. Bisa, karena dia manusia sejati. 2, dia tertidur karena Yesus tenang saja. Kuasa badai nggak akan bisa menghancurkan kekuatan kuasanya dia. Yesus kalau bangun menghadik selesai kok. Makanya tenang saja. Mau musuh kayak apapun, mesti kalah kok. Tidur saja gitu kan. Itu Yesus, nomor 2. Nomor 3, ini yang saya suka nomor 3. Yesus percaya bahwa murid-muridnya sanggup melewati ini semuanya. Kenapa? Yesus ngerti mereka nelayan-nelayan yang handal. Cuma mereka nggak percaya diri saja. Mereka nggak punya iman. Bahkan hadirnya Yesus di situ saja, mereka nggak punya iman. Nah, itu yang jadi persoalan. Ini nomor 3 penting. Yesus percaya murid-muridnya bisa melewati ini semuanya. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Anak saya Calvin itu bisa nyupir. Kalau di jalan, kami keluar kota, contoh, kapan hari kami pergi ke Bogor, jenguk mami ya, maminya Lani. Saya gantian sama Calvin. Waktu Calvin nyupir, kesempatan buat saya untuk saya tidur. Saya bisa tidur karena saya percaya anak saya tidak akan mencelakakan saya. Dan anak saya bisa nyupir. Anak saya bisa masuk ke tol dan dia bisa aman. Sekalipun dulu pernah kecelakaan, tetapi itu pelajaran yang berharga buat anak saya. Dan akhirnya bisa kok, bisa. Yesus kasih kesempatan murid-muridnya untuk menghadapi ini. Yesus yakin murid-muridnya bisa. Kenapa? Karena kalau saudara baca di ayat demi ayat, Yesus itu berkata, kenapa kamu nggak percaya sih? Itu yang Yesus ngomong. Kenapa sih kamu nggak percaya? Nah, ternyata pada saat itulah Yesus ingin membangun bahwa mengatasi badai, persoalan apapun, harusnya kita punya iman dan percaya sama Tuhan. Mampu melewati ini semuanya. Artinya gini loh, ya kita harus punya kekuatan jati diri kita untuk fight, kuat dalam keadaan apapun, tahan banting apapun, tidak jadi lemah, tidak meresponi dengan reaksional yang begitu berkelebihan. Saya kira juga nggak seperti itu. Lihat, buktinya Yesus bisa menikmati perjalanan itu, bahkan dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia punya Bapa yang menangani, Bapa yang selalu bersama dengan Kristus Yesus. Wah, Tuhan melatih agar kita percaya kepadanya dan kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Kalau Tuhan udah memberikan kemampuan buat Anda untuk berlayar, layar. Jangan takut dengan apapun juga. Keluarkan kemampuan Anda. Yesus ada di kapal itu. Percaya dan tenang. Ya, ini hal yang kemarin saya baca ini, cerita ini, saya berkata Tuhan ini sesuatu yang enggak asing di telinga. Tapi begitu Roh Kudus ajar poin demi poin, wah, saya tahu ini hal yang luar biasa. Ternyata untuk kita berlayar, Tuhan ingin kemampuanmu kau keluarkan. Percaya kepada Tuhan juga melangkahlah bersama-sama. Gitu Bapak Ibu. Lihat itu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Harusnya kan bisa karena kita punya kekuatan. Kita punya potensi yang Tuhan berikan. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar kok. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalaupun dalam ombak badai itu ada stuck di situ, ada Yesus, jangan lupa. Ada Yesus, harusnya kita tetap tenang. Nah, yang tidak disukai oleh Yesus waktu itu, mereka reaktif. Mereka merasa tidak yakin bahwa mereka mampu menghadapi itu, walaupun Yesus dengan tertidur. Ya, Tuhan lebih tertarik mengubah kehidupan kita daripada keadaan kita. Kalau saudara lihat ayat-ayat itu ya, masalah menenangkan ombak dan badai bagi Yesus gampang. Tapi hal yang paling menjadi urgensi pada waktu itu adalah Yesus ingin mengubah kehidupan Anda yang takut dan tidak bisa diandalkan itu tadi. Badai tidak membangunkan Yesus. Baca ayatnya. Yesus itu enggak bangun karena badai. Yesus itu bangun karena murid-muridnya yang ribet. Bukan angin yang ribet, tapi murid-muridnya yang ribut gitu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Yuk kita berubah dalam hidup ini ya. Coba lihat ini. Saya tulis di sini. Kita itu ya sering dalam tanda kutip membangunkan Tuhan dengan urusan yang sebenarnya dapat kita tangani. Asal kita percaya kepada Tuhan.
Contoh, anak saya tiba-tiba bangun. Kami baru istirahat. Pi, nyalain mobil gimana, Pi? Ya ampun, nyalain mobil kamu tahu caranya gimana. Nggak perlu bangunkan papi sama mami yang baru istirahat. Nangkep Bapak Ibu? Jangan bangunkan Yesus. Masalah kayak gini kita bisa hadapi. Masalah kayak begini, nggak usah Yesus. Maksudnya izinkan Yesus untuk tidur, istirahat, dan rest. Kita bisa melakukan karena Tuhan sudah berikan kemampuan sama kita. Kita terlalu banyak banyak beriman, tetapi iman yang konyol. Iman yang tidak menggunakan kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang mengarahkan mengecilkan Tuhan dan meniadakan Tuhan atas kehidupan Anda. Enggak. Tapi setidaknya Saudara harus yakin bahwa kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harusnya membuat kita itu fight dan kuat menghadapi jalan kehidupan ini. Nggak perlu titik-titik nangis, mewek-mewek kepada Tuhan. Mari. Hidup ini memang keras. Tapi percayalah, tidak melebihi kekuatan kita, kata Alkitab tadi. Ya, tetap kuat. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ia berkata kepada mereka, lihat ayat itu. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lihat ayat itu. Kalau kamu tidak takut menghadapi, kalau kamu percaya, aku tuh tidak jauh-jauh dari kamu. Aku tuh di sini, aku tak istirahat sih. Ya, kamu sih nggak percaya, sehingga semuanya jadi berantakan kayak gini. Akhirnya baru Yesus turun tangan. Dari ayat ini, sebetulnya kalau saudara baca, kalau murid-muridnya nggak takut, kalau murid-muridnya percaya, bisa nggak melewati badai itu? Halo? Bisa. Bisa loh. Karena ayat ini berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Berarti kalau kita yakin atas kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri, dan kita percaya ada Yesus di dekat kita, wah, ini kayaknya Tuhan sedang memberi kesempatan buat kita untuk kita melangkah bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, lihat ayat 27 terjemahan Message Bible. Kata Yesus tegur mereka. Mengapa kamu begitu pengecut? Berhati lemah. Weh, kalimatnya Yesus itu menusuk tajam dan menyikat luar biasa. Kamu tuh pengecut semuanya. Mereka tuh ahli di dalam kelautan semuanya. Mereka tuh tidak tenang menghadapi itu semuanya. Ya, mari kita jadi orang yang dewasa, Bapak Ibu. Ya, saya sudah berkeluarga. Saya kasih contoh. Saya sudah berkeluarga. Kalau ada masalah, apakah titik-titik saya ke tempat mama? Ma, gimana ma? Aku tolong ini no, ini Calvin anak saya. Oh ma, tolong dong istri saya. Ma, ini pelayanan piye? Saya tidak perlu membebani orang tua saya. Saya datang sama mama. Mama taunya beres, semuanya baik. Saya kerja di bawah. Itu kayak bebek loh Bapak Ibu. Di atas tuh tenang, tapi di bawah itu seperti itulah kira-kira. Ya, nah mari kita kuatkan hati kita ya. Ketiga terakhir. Badai selalu meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Selalu. Masalah, badai, persoalan meningkatkan pengenalan Anda kepada Tuhan. Lihat Markus 6 sekarang. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu. Ini cerita yang beda. Tapi persoalannya sama. Mereka ada di tengah-tengah badai. Yesus memerintahkan murid-muridnya. Kalau Yesus memerintahkan, sekali lagi, Yesus bertanggung jawab enggak atas perjalanan itu? Ya. Apakah Tuhan kasih tahu caranya dan apa yang terjadi saat mereka ada di jalan? Enggak. Yesus cuma memerintahkan saja jalan. Yesus nggak kasih tahu, nanti ada ini nih. Enggak. Jalan. Nah, Yesus kemana? Yesus ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, lihat ayat itu. Mereka di tengah-tengah danau itu, ia melihat betapa payahnya mereka. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Sama, kira-kira jam 3 malam. Lalu ia datang menjumpai mereka dan berjalan di atas air. Ketika mereka melihat mereka mengira itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Lalu Yesus berkata gini, tenang. Ini aku. Jangan takut.
ini aku, jangan takut. Badai itu hanya alat tes saja Bapak Ibu, yang membuat kita naik kelas. Tuhan tidak pernah bermaksud dengan badai menghancurkan Anda. Enggak pernah. Badai itu dimaksudkan agar Anda lulus tes. Anda makin mengenal pribadinya yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah terkejut dengan badai dan situasi yang ada pada Anda hari ini. Dia justru terkejut saat kita bersamanya, namun Anda dirundung takut dan khawatir dengan perasaan mau mati seperti murid-muridnya. Yesus justru takut. Kamu itu di dekatku kok malah takut. Kamu tuh di dekatku harusnya aman gitu. Semua fasilitas itu terjamin semuanya. Wah, diperlukan badai untuk menunjukkan sisi lain daripada kekuatan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Badai itu membuat pemeliharaan kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Di masa Covid seperti ini, di masa persoalan angin, taufan dan segala macam yang melanda bisnis Anda, pelayanan atau apapun. Sebetulnya salah satu maksudnya adalah Tuhan ingin menunjukkan kekuatan kasih, sifat karakternya yang lain atas kehidupannya. Agar, ini dengar baik-baik, agar kita punya pengenalan yang lebih dalam lagi atas pribadinya. Badai harusnya membuat kita makin mengenal siapa Tuhan. Lihat Matius 8 ayat 27. Heranlah mereka. Kenapa ya? Angin dan danau pun taat sama dia. Mereka tuh tidak kenal Yesus. Padahal Yesus sudah membuat mujizat dan segala macam. Mereka masih belum kenal. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat. Dalam Lukas juga dikatakan, ia memberikan perintah kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Wow, ini sopo ya, ini siapa gitu ya. Mereka berarti bukan mengenal Yesus secara pribadi. Makanya badai itu membuat kita makin mengenal pribadinya. Bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau ada dalam badai, persoalan, sakit, apapun juga yang terjadi, Tuhan pengen Anda mengenal Kristus lebih dalam. Badai harusnya membuat kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Badai meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Coba lihat analisa itu. Kalau saudara lihat analisa itu, angin ribut diredakan, itu di atasnya ada perikop tentang perumpamaan biji sesawi. Itu analisa konteks dekat. Artinya, cerita angin ribut diredakan ditulis setelah Yesus mengajar tentang perumpamaan biji sesawi. Itu berarti Tuhan melatih iman Anda. Tuhan melatih agar kita itu bisa bertumbuh iman kita. Percaya kita bertumbuh. Kekristenan kita bertumbuh. Gitu Bapak Ibu. Makanya begitu Yesus setelah ngajar tentang biji sesawi, dibawanya murid-muridnya ke tengah lautan. Untuk apa? Belajar, punya iman. Punya imannya kecil aja tuh. Apa? Seperti biji sesawi. Itu analisa konteksnya. Nah, jangan dilepaskan ini dari konteks sebelumnya. Kalau sudah baca keseluruhan, baru ngerti. Oh iya ya, ternyata Yesus butuh sarana, butuh pembelajaran di lapangan untuk mendaratkan tentang konsep iman seperti biji sesawi itu. Dibawanya ke badai. Badai itu membuat iman Anda lebih bertumbuh dan pengenalan Anda kepada Tuhan itu akan lebih dekat. Jangan lihat badai hidup Anda, tapi lihatlah Tuhan di atasnya. Jangan lihat hidup Anda yang terserak-serak, tapi lihatlah ada Tuhan yang menyertai Anda. Ada Yesus yang tidak jauh-jauh dari Anda. Ada sebuah kuasa yang mendukung Anda. Tuhan kasih kesempatan Anda untuk mengeksplor kemampuan. Beri yang terbaik dengan semua potensi yang Anda dapatkan dari Tuhan. Keluarkan semuanya. Jangan takut, jangan menyerah. Tidak ada kata, nggak bisa. Aku udah nyoba. Aku nggak mungkin bisa berusaha lagi. Modalku udah nggak ada. Aku nggak punya apa-apa. Jangan putus asa. Di masa-masa seperti ini, Tuhan kasih potensi itu. Miliki iman sebiji sesawi saja, tumbuhkan hidupmu, maka hidup akan merekah. Ya, jangan lihat hidup Anda dari bawah, tapi lihatlah hidup Anda dari atas. Maka hidup Anda akan penuh dengan makna saat kita lihat hidup Anda dari sisinya. Tahu prakarya ini Bapak Ibu, kristik ini dilihat dari bawah, yang di sebelah kiri dilihat dari bawah. Benangnya paling ruwet, lari sana lari sini. Tapi kalau saudara lihat dari atas,
maka ada bunga-bunga yang indah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, hidup kita lihat dari Kristus. Lihat dari Tuhan, dari sisi Tuhan kita melihat. Kau akan melihat hidup ini tenang. Kau bisa tidur melihat semuanya karena kau tahu semuanya baik-baik. Semuanya tidak akan menghancurkan Anda. Ya, ada 3 hal yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini. 1, tenanglah karena Yesus bersama Anda. 2, miliki percaya dan iman atas kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri. Belajarlah cakap untuk mengeluarkan semuanya. Ketiga, badai selalu meningkatkan pengenalan Anda kepada Tuhan. Jadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan, berlayar bersama dengan Tuhan. God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu saya serahkan kepada Bapak Roni dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Oke.